Baik, selamat pagi pemirsa, masih berjumpa dengan saya dan masih bersama dengan saya Ade Dorcas dalam acara obrolan pagi edisi Selasa 22 Desember 2020 ya. Dan adapun topik yang kita angkat kali ini yakni makna Natal dalam pandangan agama Katolik atau Kristen. Dan bagi pemirsa, pendengar setia Radio Guntur yang ingin menyampaikan pendapat atau aspirasinya bisa langsung telepon ke 23455. Dan nampaknya sudah ada penelpon yang masuk, langsung saja ya. Halo, dengan siapa dan di mana? Selamat pagi Mbak Ade. Ya, selamat pagi. Selamat pagi untuk narasumber Bapak yang sudah hadir di studio Radio Guntur Jalan Gempol. Selamat pagi. Apa kabar di pagi hari ini? Tentunya sehat walafiat semuanya ya. Begitu, kabar sehat. Dan dengan De Agus di Jalan Madah. Dengan siapa? De Agus. De Agus. Ya. Ya, silakan De Agus. Baik. Saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Ini kan setiap tahun ini merayakan Hari Raya Natal. Nah, karena musim seperti sekarang ini, COVID-19 ini, apakah Hari Raya Natal ini setiap gereja itu akan diadakan apa ditiadakan? Cuman itu pertanyaan dia. Karena kan masih ada wabah seperti ini gitu loh. Saya juga saat di FB lihat banyak sih yang sudah ada komen-komenan dan yang lain sebagainya, tapi saya tidak nyebutkan ya. Termasuk katanya tahun baru juga akan tidak diadakan gitu. Apakah Hari Raya Natal apakah sama seperti itu, bagaimana? Sekian, terima kasih, selamat pagi. Baik. Terima kasih untuk De Agus pertanyaannya. Dan bagi pendengar setia Radio Guntur yang ingin menyampaikan aspirasinya atau pertanyaannya atau pendapatnya terkait topik kita kali ini yakni makna Natal dalam pandangan agama Katolik atau Kristen, bisa langsung telepon di 23455. Baik, nampaknya belum ada penelpon. Jadi sambil menunggu penelpon selanjutnya bisa ditanggapi terlebih dahulu. Mungkin Pak Yogi yang terlebih dahulu bisa menjawab pertanyaan dari De Agus. Ya, baik, terima kasih Saudara Agus untuk pertanyaannya. Dan terkait dengan Natal gitu ya, dengan perayaan Natal. Dan situasi yang terjadi karena COVID-19 ini memang mempengaruhi banyak segi dalam kehidupan. Nah, terkhususnya juga dalam hal perayaan Natal ini. Dan memang sesuai dengan himbauan dari Gubernur, himbauan juga dari PGI, himbauan dari Kementerian Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, memang perayaan-perayaan agama khususnya di Kristen itu kita sesuaikan, bahkan juga tidak dilaksanakan secara meriah seperti yang sebelumnya. Jadi dalam hal ini kalau kami implementasikan di kami ini, perayaan tidak kami adakan, tapi ibadah Natal tetap kami laksanakan. Itu ibadah Natal. Okay. Jadi bisa di-keep sebentar ya Pak ya, karena ada penelpon yang masuk. Oke, langsung saja kita angkat. Halo, dengan siapa Anda di mana? Iya, halo. Halo. Iya, halo, dengan siapa Anda di mana? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, bisa dilanjutkan Pak untuk pertanyaannya atau pendapatnya? Oke, jadi mungkin yang melalui streaming bisa langsung menanyakan pertanyaannya atau pendapatnya. Langsung saja, jadi saat telepon diangkat bisa langsung menyampaikan pendapat atau aspirasinya. Dan mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak terkait? Mungkin tadi saya sampaikan, bahasanya kan bukanlah meniadakan gitu. Kesannya meniadakan itu menjadi suatu hal yang... Selamat pagi. Oke, Pak Yogi ditahan dulu. Ini pertama yang ucapkan selamat menyambut hari Natal. Semoga Yesus itu selalu memberikan berkah kepada umatnya. Ya. Itu yang kedua. Nah, ini kalau kita menyimak itu makna daripada Natal seperti yang sampaikan tadi itu adalah bersifat universal ya, yaitu solidaritas, pengorbanan, ya, juga universal itu ya. Nah, ini kalau untuk kita sendiri bagus sekali itu ya. Jadi kita sendiri itu artinya menginginkan nilai-nilai yang memang perlu jadi kita angkat ya, dan juga mungkin itu dalam pergaulan di negara kita yang berbeda kali ini lebih menonjolkan nilai-nilai yang bersifat besar ya, demi
nilai yang bersifat universal. Sebab kalau kita menonjolkan nilai-nilai yang mungkin itu ada itu antagonisnya, ini juga akan menimbulkan masalah. Tapi kita tidak bisa jadi untuk ya suatu keniscayaan bahwa perbedaan itu pasti ada ya. Nah, ya jadikanlah perbedaan itu atau maknilah sebagai komplementatif gitu ya, untuk saling isi mengisi, untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan, sehingga negara kita yang BPNK ini itu akan tetap itu menjaga persatuan dan kesatuan. Sekian, makasih. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Baik, terima kasih. Ini dengan Pak Sutayo di Tejakula ya. Dan jika ada penelpon selanjutnya, iya langsung saja. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo, halo. Halo, iya. Dengan Pak Sengan Adi Serpe. Oke, silakan Pak. Pertanyaan yang ini karena dia tidak sebagai umat Kristen. Apa arti daripada hari Natal? Nanti, mungkin artinya nih ke hari Natal. Kenapa kok tidak hari yang lain namanya? Itu maksudnya. Apa artinya Natal itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Dan mungkin ada penelpon selanjutnya di 23455. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi. Tadi Pak Yogi sempat terpotong terkait pertanyaan nomor 1. Kembali tadi dengan itu ya, tentang perayaan. Dan tentu sesuai dengan arahan dari pemerintah, kita mentaatinya. Dan juga perayaan itu berbentuknya berbeda. Pastilah kita lakukan seperti yang disampaikan tadi dengan cara yang berbeda, dengan berbagi dengan sesama, berbagi bingkisan tari kasih untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Tentu perayaan-perayaan itu tidak lagi dengan banyaknya kerumunan, kemudian dirayakan dengan selebrasinya seperti itu, tidak. Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, itu lebih sederhana dan segala macamnya. Tapi dalam artian bukan masalah ditiadakan, tapi disesuaikan kondisinya dengan situasi yang seperti saat ini. Oke. Dan terima kasih untuk apresiasinya Bapak Sutayo tadi terkait dengan yang sudah disampaikan menanggapi paparan dari Pak Yoakim ya. Itu sungguh sangat baik dan itu bukti dari bagaimana kita bisa memahami makna-makna dan juga bertoleransi dan juga ke depan masyarakat yang lebih baik. Nah, untuk yang tadi, yang ketiga dari Pak Sengan. Sengan di Naga Sepo. Sengan di Naga Sepo. Sengan Naga Sepo. Juga terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, tadi oleh Pak Yoakim sudah dijelaskan tentang makna Natal ya, baik dari Kristen maupun juga dari Katolik. Terkait itu Natal dari bahasa Portugis yang artinya kelahiran. Maka kalau misalnya namanya hari Natal adalah hari kelahiran. Kelahirannya siapa? Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, fokusnya dari hari Natal adalah kepada Tuhan Yesusnya. Begitu. Oke. Dan dari Pak Yohakim, disilakan Pak untuk menanggapi pertanyaan atau ada yang ingin ditambahkan. Pertanyaan yang pertama dari D. Agus di Gajah Mada terkait Natal di masa pandemi tetap dirayakan atau ditiadakan? Tetap dirayakan, tidak ditiadakan, tapi selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada dan aturan-aturan yang ada. Maka untuk agama Katolik khususnya di Buleleng itu diatur seperti tadi jadwal yang kami telah bacakan untuk membatasi jumlah umat yang hadir di dalam gereja. Kalau gereja Katolik di Jalan Kartini itu memuat 700 orang. Jadi sekarang tiap kali perayaan atau misa itu hanya 200 orang boleh ikut. Itu pun juga dibatasi bagi mereka yang sudah umur 65 tahun ke atas itu tidak masuk. Juga termasuk anak-anak kecil, bayi tidak boleh ke gereja. Karena mereka akan ikut yang namanya live streaming. Dan tetap juga akan disiarkan dari gereja untuk itu. Jadi tetap tidak ditiadakan. Kalau ditiadakan kan kasihan ya, gimana orang rindu untuk merayakan itu. Karena hari Natal juga adalah hari kelahiran kita semua. Bukan hanya soal Yesus yang lahir, tapi makna untuk kita apa gitu. Kita coba merefleksi kelahiran saya di dunia untuk apa. Tentu tadi yang dikatakan oleh salah satu penelpon yaitu universal dan punya nilai kerukunan.
itu sudah iya. terdapat di dalamnya. Karena Yesus sendiri datang bukan untuk datang membinasakan, tetapi dia datang dengan kasih untuk semua orang. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi tidak ada yang mengatakan kasih saja orang yang kamu suka, tidak, tapi semua orang. Bahkan orang yang kita benci, Ya, ya. bahkan yang kita benci. Doakan dikasihi. mereka yang menganiaya kamu, musuhmu. Silakan doakan, jangan balas dendam gitu. Jadi apa yang ditanyakan tadi sebenarnya dalam inti ajaran Yesus sudah ada di sana tentang hukum kasih itu. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tanpa kecuali. Dari agama apa, dari suku apa, dari ras apa, dari bahasa manapun juga sama. Saya masih ingat dulu kata presiden yang keempat, Pak Abdurrahman Wahid. Gus Dur. Pak Gus Dur. Ya, Yesus Kristus itu lahir bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk seluruh umat manusia. Saya masih ingat betul itu kata-katanya waktu dia mengatakan itu. Mungkin pada waktu Natal bersama kalau nggak salah. Natal bersama nasional. Dia katakan, Yesus lahir bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk kita semua. Saya kira itu memang ada nilai kerukunan di sana. Maka mari kita coba untuk dalam perayaan Natal setiap tahun kita memaknainya juga untuk kerukunan kita secara bersama. Demikian kira-kira. Iya. Baik, terima kasih untuk Pak Yogi dan Pak Yohakim yang sudah menjawab dengan detail tentang pertanyaan dari pendengar setia Radio Guntur. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan yang pastinya untuk Pak Yogi, Pak Yohakim, dan Pak Sumertajaya pastinya. Dan untuk Pak Sumertajaya mungkin ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu Pak ya. Sampai saat ini gitu ya, di masa pandemi ini juga apa yang sudah dilakukan Kesbang dalam rangkaian perayaan Natal di tahun ini? Ya, terima kasih. Kalau kami di Kesbang Pol ini selaku penolaknya, salah satu dari OPD di PMK Buleleng ini kan kita mengacu ke peraturan bersama ini, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 ini tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah. Dari situ, setelah kami masuk di Kesbang Pol ini, tradisinya memang setiap perayaan hari-hari besar agama itu dibuatkanlah forum ini untuk bersosialisasi satu, kemudian tukar pikiran, ada tiket gap di situ, tetapi tidak di tempat ini, biasanya di aula Kementerian Agama itu. Nah, kami masuk di 2018, kami arahkan ke sini mulai sekarang balik. Tadi 19, 18 itu belum kami capai karena kami masih fokus di Pilpres ini. Nah, 2020 sudah kami arahkan ke sini supaya disebarluaskan melalui media pula. Jangan di situ di lokasi itu saja. Nah, itu dari Kesbang. Nah, itu upaya kami. Nah, nanti berikutnya mungkin kami akan mapping dulu. Oke. Bisa di-keep terlebih dahulu, Pak, karena ada penelpon yang masuk. Iya, halo, dengan siapa dan di mana? Selamat pagi. Astawa, Iya, Pak Astawa. Iya, Astawa saya Bungkulan. Iya, Pak Astawa di Bungkulan. Silakan Pak, langsung. Begini, tadi yang dengar dalam apa namanya menyambut hari raya Natal yang sebelumnya mudah-mudahan umat Kristen Sebelumnya Pak Astawa, mungkin bisa dikecilkan volume radionya dan suara Pak Astawa bisa lebih keras sedikit ya. Mudah-mudahan dengan menyambut hari Natal
bangsa Indonesia yang terpuruk sekarang dapat mengerti dalam hal melaksanakan satu agamanya, yaitu memohon kepada Tuhan agar kita selalu mendapat perlindungan. Nah, untuk itu tadi yang dengar juga kerukunan di antara umat agama yang ada di Indonesia, agamanya. Yang mungkin memanahannya, kalau saya berpikir, kalau mengerti dengan wawasan Nusantara, di sanalah implementasi daripada amanah yang diberikan pada setiap umat Indonesia, setiap umat, setiap agama, setiap suku maupun yang lain-lainnya itu. Harus kita mengerti apa itu wawasan Nusantara. Nah, di dalam wawasan Nusantara di sanalah bahwa bangsa Indonesia ada agama, ada bahasa yang disamakan di sana. Kalau itu kita wujudkan, kita laksanakan dengan baik, niscaya kerukunan agama antar umat agama yang di dalam Muhammad sendiri tidak akan terjadi seperti sekarang. Inilah yang sebenarnya harus disosialisasikan kepada pemerintah, kepada yang berwenang, kepada yang berwajib, agar betul-betul setiap insan atau bangsa ini mengerti yang disebut dengan wawasan Nusantara. Nah, itu yang mengharapkan sekali, karena bagaimana kita banyak sekali tidak mengerti, malahan melaksanakan agama Islam makanya yang umat Indonesia. Masih banyak yang perlu dipelajari di dalamnya, dimengerti, dihayati, dipedomani, itu yang sebenarnya. Sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan di antara umat dan umat itu sendiri. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi. Baik, Om Santi Santi. Om, terima kasih Pak Astawa. Dan ini bentuk apresiasi. Mungkin ingin ditanggapi Pak Yohakim terlebih dahulu. Pak Astawa yang baik, terima kasih atas pemberitahuan atau katakanlah informasi untuk kami tentang wawasan Nusantara. Khusus kami di agama Katolik itu selalu ada kegiatan yang menyangkut tentang wawasan Nusantara. Itu mulai dari anak-anak kecil yang kami sebut dengan sekami sekarang. Sekami itu dulu namanya sekolah minggu. Itu mulai dari anak kecil kita sudah tanamkan wawasan mencintai semua orang, mencintai alam ini. Ya, kami juga tanamkan tentang Trihita Karana, mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai alam. Bahkan kami tambahkan satu lagi, bukan Trihita Karana, tapi Catur Hita Karana. Karena satu adalah bagaimana berhubungan dengan diri sendiri. Bagaimana saya bisa hubungan dengan orang lain kalau saya tidak bisa berhubungan dengan diri sendiri. Saya perbaiki diri sendiri. Mulai ditanamkan di sana. Lalu dalam kelompok-kelompok basis di umat Katolik itu tadi sudah saya sebutkan 5-10 kakak di suatu tempat yang berdekatan domisilinya. Itu selalu ada pertemuan untuk bisa membahas tentang kehidupan. Bukan hanya agama, tapi juga apa yang dialami oleh umat di tempat itu bersama dengan masyarakat sekitarnya. Misalnya ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan, ya juga berinteraksi kalau ada kematian, ikut serta. Kalau misalnya ada orang mau nganten, mereka ikut serta di dalamnya. Ya, jadi tidak terisolir. Saya Kristen, saya Katolik, kamu lain. Tidak. Tapi melihat bahwa mereka ini adalah satu dengan dirinya. Mungkin yang paling bagus dalam ajaran Hindu yang disebut dengan aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Tatuam Asi. Dan itu juga diterapkan di dalam ajaran agama Kristen pada umumnya. Dengan cara itu. Ya, wawasan Nusantara bahwa ini milik kita bersama, bukan milik satu kelompok saja. Ya, mencintai, menghargai orang lain yang beragama lain, toleransi, rukun, itu sudah mulai ditanamkan dari kecil sampai yang tua-tua juga membicarakannya dalam kelompok-kelompok kehidupan umat di tempat kami. Kira-kira begitu yang kami bisa sampaikan. Baik, terima kasih untuk Pak Yohakim dan selanjutnya diberikan kesempatan kepada Pak Yogi untuk boleh menanggapi.
Ya, terima kasih Adik untuk Pak Astawa yang sudah memberikan apresiasi. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Untuk bisa melihat ini sebagai suatu bentuk apresiasi terkait dengan hal-hal hari-hari yang dilaksanakan secara nasional ya. Dan justru sikap-sikap inilah yang perlu kita kembangkan. Dan memang di masing-masing agama kita bisa menanamkan keimanan secara agama masing-masing. Tapi betul sekali wawasan Nusantara tetap harus dikembangkan. Dan baik dalam hari raya di semua agama, hal ini juga disampaikan. Saya tidak menambahkan, tapi artinya memberikan apresiasi dan juga ini harus kita kembangkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Pak Sumarto Jaya, disilakan untuk menanggapi hal-hal seperti ini, Pak. Ya, terima kasih. Kerukunan ini kan beliau sampaikan pas tahu di Bengkulan itu dianalogkan dengan wawasan Nusantara. Memang kerukunan yang kita tahu bersama adalah sikap saling menghormati, toleransi saling menghargai, kemudian saling menjaga perasaan dan seterusnya di dalam bingkai kedamaian ini ya. Nah, kerukunan dikaitkan dengan wawasan, kalau lihat di wawasan Nusantara memang di sekolah-sekolah sudah diajarkan dulu ya, tetapi nampaknya sekarang sudah menjadi PKN ya, pelajaran. Nah, di negara yang majemuk seperti Indonesia ini yang terdiri dari 17.000 pulau dan terus suku, agama, ras dan seterusnya ini memang harus terus dipupuk dan dijaga kerukunan ini. Kenapa? Karena kerukunan lokal dan ini akan mempengaruhi kerukunan nasional kan. Di masing-masing daerah ini harus ada kerukunan-kerukunan karena di negara kita ini majemuk sekali. Nah, beda dengan di negara-negara lain. Kita ini 6 agama sudah diakui, kemudian 17.000 pulau, suku, bangsa dan seterusnya banyak ya, etnisnya. Nah, tentu ini kerukunannya harus dijaga bersama. Jaga bersama bagaimana sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga makna kerukunan itu sendiri ya. Menurut kami sih kalau kerukunan ini dikaitkan dengan wawasan Nusantara ya boleh kami apresiasi juga karena ini menyangkut negara kita ini, kemajemukan ini ya. Kami di Buleleng khususnya ya, yang mengawal ini dari instansi yang mengawal FKUP ini sudah kami mencoba ini mensosialisasikan setiap ada hari-hari besar. Kemarin itu terjadi di sosialisasi di internal majelis ya. Internal majelis artinya masing-masing mewakili agamanya itu bersosialisasi di suatu tempat. Sekarang kami geser ke sini untuk bisa lebih luas ruang publiknya ya. Nah, sehingga publik bisa mendiskusikan apa makna maupun manfaat yang nanti ada yang di balik peringatan hari raya besar maupun menjaga kerukunan ini. Nah, itu hakikat kami. Kemudian yang berikutnya barangkali tadi yang kami tertunda sedikit itu, ke depan mungkin kami akan mapping dulu ya dari Buleleng ini, dari Tembok sampai Sumber Kelampok dan dari kota sampai Pancasari ini 148 desa kelurahan ini berapa sih umat Kristiani, berapa Muslimnya, berapa Hindunya, berapa Budanya, sehingga kalau banyak di suatu tempat tuh Kristennya, ini yang kita sering sosialisasikan dari majelis Yaokin maupun Islam maupun Protestan ini yang kita dorong situ lebih banyak. Kalau Muslimnya lebih banyak atau 50-50 seperti Tegalingga misalnya, ya Muslim dan Hindunya supaya sering mengadakan sosialisasi tentang kerukunan maupun tentang
keagamaan dan hubungan di antara dua agama ini yang penting. Nah itu misi kami Yang ke depan sudah, ya. Berarti sudah ada hal-hal yang direncanakan pastinya ke depan ya Pak ya untuk mendukung kerukunan beragama, dan juga tadi sudah disampaikan ada beberapa hal juga yang dilakukan dalam rangkaian perayaan Natal di tahun ini. Demikian Pak ya. Oke, dan tanpa terasa sudah 1 jam kita menemani hari Anda. Menarik sekali pembahasan kita kali ini, dan ketiga narasumber kita juga sudah menyampaikan materi sesuai dengan topik dan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar setia Radio Guntur. Dan kali ini diberikan kesempatan kepada narasumber kita hari ini untuk menyampaikan closing statement kepada pendengar setia Radio Guntur, dan diawali oleh Pak Yogi dulu. Ya, terima kasih Adik. Untuk pemirsa dimanapun berada, yang pertama tentu kami menyampaikan terima kasih untuk dukungannya dan juga situasi kondusif yang tercipta. Dalam hal ini kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, Kabupaten dan seluruh jajarannya terkait dengan segala hal yang boleh kita jalani sebagai masyarakat, dan juga pengayoman dan juga pendampingannya, khususnya sebagai kami sebagai umat Kristen, dan juga terkait juga dengan rasa aman yang sudah diberikan baik dari Bapak Kapolres, Dandim, semua bersinergi dengan baik ya. Yang kedua tentu untuk masyarakat Buleleng yang juga bersama-sama menciptakan sesuatu kondusif, juga apresiasi dan ucapan terima kasih. Dan juga bagi umat Kristen yang akan menyambut Natal, kami juga mengucapkan selamat menyambut Natal dan juga selamat menyambut tahun yang baru. Nah, perlu kami informasikan, seperti tadi disampaikan, kami tidak artinya meniadakan perayaan Natal. Memang perayaan Natal yang biasanya kami mengundang umat untuk tahun 2020 ini tidak kita laksanakan seperti itu, tapi hanya kita lakukan dengan ibadah perayaan Natal hanya bersama dengan hamba Tuhan saja. Jadi hanya pendeta saja di tanggal 30 Desember nanti, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Lagi satu juga, dan jangan lupa menyampaikan selamat Hari Ibu ya, tanggal 22 ini ya. Bagi para ibu-ibu ini kami ucapkan selamat Hari Ibu, dan semoga ibu-ibunya tidak masak, bapak-bapaknya yang masak. Baik, terima kasih Pak Yogi untuk closing statement-nya, dan tadi juga mengucapkan selamat Hari Ibu karena pesan bapak-bapak yang masak hari ini ya. Dan selanjutnya Pak Yo Hakim diberikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih banyak untuk semua yang telah mendengarkan siaran ini, dan khusus untuk Radio Radio Guntur, kami ucapkan terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan pada kami untuk memberitahukan tentang pandangan agama Kristen dan Katolik tentang hari Natal. Dan tadi dari interaksi telah banyak yang memberikan informasi bagus. Semoga itu bermanfaat untuk kita. Jangan lupa kita ikuti protokol kesehatan, cuci tangan selalu, pakai masker, dan jagalah jarak. Taat asas. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yo Hakim, dan selanjutnya Pak Sumarto Jaya, disilakan. Terima kasih. Di Hari Ibu ini dan memperingati Natal dan Tahun Baru 2021 di tengah pandemi COVID-19 ini, kami mengharapkan ada komitmen kita bersama dari seluruh umat untuk menjaga kerukunan di antara kita yang sudah rukun di Buleleng ini. Jangan sampai ikut-ikutan atau melihat tempat lain orang lain. Ini yang komitmen dan menjaga kerukunan ini. Ini yang kami harapkan ya. Karena kemarin sudah ada edaran Gubernur 2021 tahun 2020 itu tentang larangan, himbauan dari Gubernur. Kemudian kemarin pula di Buleleng ini ada operasi Lilin Agung ya, untuk perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Mari kita jaga bersama Buleleng ini tetap rukun bersama. Itu yang kami harapkan. Terima kasih.
Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yogi, Pak Yohakim, dan Pak Sumerta Jaya yang hari ini mau memberikan waktunya untuk boleh sharing hari ini dan boleh berbagi informasi terkait topik kita kali ini, yakni makna Natal dalam pandangan agama Katolik dan Kristen. Jadi, untuk pendengar setia Radio Guntur yang ketinggalan tentang obrolan pagi kali ini, jangan khawatir karena bisa mengunjungi laman YouTube Radio Guntur dan bisa menonton video kali ini dari segmen 1 dan segmen yang kedua. Jika ada pertanyaan, aspirasi, saran, dan kritik bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan jika dirasa video ini menarik, baik, silahkan di-like dan share ke seluruh sosial media yang Anda punya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu. Saya juga mengucapkan selamat menyongsong Hari Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Sampai di sini dulu obrolan pagi kali ini edisi Selasa 22 Desember 2020. Sampai jumpa di obrolan pagi selanjutnya.